pagi dan selamat beribadah untuk kita semua pada saat ini. Kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih penyertaan-Nya kita masih diberi napas kehidupan dan kesehatan serta kesempatan untuk beribadah datang menghadap hadirat Tuhan. Walaupun ibadah kita dilaksanakan di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan. Kita menggunakan liturgi penuntun ibadah minggu secara mandiri versi keluarga. Kita siapkan hati dan pikiran kita akan memasuki ibadah kita. Kami berikan kesempatan untuk kita bersaat teduh sejenak. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, bait yang ke-1, kita nyanyikan satu kali. Mulia, mulia namanya. Doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan menerima dan memohon pengampunan yang datang daripada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, segala syukur kami hanya kepadamu. Engkau selalu menyertai pekerjaan dan aktivitas kami. Engkau melindungi dan menuntun hidup kami. Namun dalam keterbatasan seringkali semua kebaikan Tuhan tidak selalu membuat kami bertahan dalam kebenaran. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa. Oleh penyelesaian anakmu Yesus Kristus, kami memohon pengampunan atas dosa-dosa yang kami lakukan, agar selalu layak hidup dalam kebaikan Tuhan. Inilah permohonan kami ya Tuhan.
Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai pada masa tuamu aku tetap ia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat yang keempat. Kita sambut pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 128 bait 1 dan yang kedua. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu sebab kami selalu merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan dalam kami menjalani setiap proses hidup yang Tuhan izinkan kami alami. Melalui segala yang Tuhan berikan, kiranya iman kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang telah kami terima dan rasakan dalam kehidupan kami. Melalui semuanya itu, kami dapat belajar untuk tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini pun ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah agar kami dibimbing oleh Roh-Mu yang kudus untuk kami memahami apa yang Tuhan tunjukkan melalui firman-Mu. Kami dapat merasakan tuntunan dan hidup kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yaitu dari Mazmur 68 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35 di bawah perikop perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan.
Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah diam di diamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka berbahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, berguncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103, bait 1 dan 4, carilah dahulu kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sampailah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, tuntun bimbing kami oleh kuasa anugerah, sehingga kami sebagai umat-Mu ini yang penuh dengan dosa dan keserbakan dengan keterbatasan kami,
boleh terus menerima anugerah Tuhan, terlebih menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tuntun kami, urapi kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami yang terbatas ini diberikan kemampuan untuk mendengarkan, bahkan juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar renungan firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini sesuai dengan almanak nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-26. Di atas berikut doa Yesus untuk murid-muridnya. Firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu, sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu,
sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan Engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku dalam mereka dan Engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah siap memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin untuk firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam ibadah minggu ini, walaupun secara virtual dan mandiri di rumah masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara masih suka kita ini diberkati oleh Tuhan, boleh terus beribadah memuji muliakan nama Tuhan bersama dengan seluruh keluarga, baik anak, cucu, menantu, bahkan seluruh keluarga besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini adalah hari yang sangat penting juga, karena GKE secara khusus pada minggu ini memperingati hari bulan Okemene. Artinya bagaimana kita gereja-gereja di seluruh dunia boleh merayakan kebersamaan kita sebagai suatu kesatuan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu bulan Okemene ini perlu dipandang sangat penting, karena ini memperingatkan kita terus bergandengan tangan, karena Tuhan kita adalah sama, yaitu Yesus Kristus. Walaupun terkadang denominasi gereja boleh berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam kehidupan bergereja ada banyak yang terjadi sesuai dengan tata aturannya masing-masing, dan itu tidak sama. Tetapi pada prinsipnya semuanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, dan itu sangat dihargai oleh Gereja Kalimantan Evangelis adalah bagian dari Okemene. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini sesuai dengan Almanak Nas, setelah kita bacakan Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-26 sebagai teks perenungan firman Tuhan untuk kita, di mana kita melihat dalam teks ini berbicara tentang doa Yesus untuk murid-murid. Tapi mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari nas ini ada banyak hal yang telah diungkapkan kepada kita, terutama untuk orang-orang yang percaya. Seharusnya bagaimana kita hidup di dalam dunia ini, terutama bagaimana kita hidup bergereja. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai bergereja? Melalui nas ini kita belajar bagaimana gereja hidup dan bersatu. Oleh sebab itu saya dalam perenungan firman Tuhan kali ini saya mengambil temanya adalah gereja hidup dan bersatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yohanes pasal 17 berisikan doa imam besar kita, yaitu Yesus sebelum ia ditangkap. Doa ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai 5, ia berdoa untuk dirinya sendiri, Bapa dan Anak. Dan dalam bagian kedua ayat 6 sampai dengan yang ke-19, ia berdoa untuk para murid, yaitu Bapa, Anak, dan para murid. Maka pada bagian yang ketiga ini, yaitu ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-27, ia berdoa untuk orang-orang yang percaya oleh pemberitaan para murid.
Kemudian Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, kita akan membahas bagian-bagian ini. Ada banyak makna yang kita renungkan, tetapi pada saat ini saya hanya mengambil beberapa dalam rangka kita menghayati bagaimana gereja yang hidup dan bersatu. Doa Yesus adalah doa yang sangat luas, mencakup semua orang percaya, tidak ada yang luput. Lalu apa tujuan doa ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya katakan tadi ada 3 bagian. Karena tema saya dalam nas ini yang saya angkat, yang saya mau ambil adalah gereja hidup dan bersatu. Maka yang pertama yang saya ambil adalah Yesus berdoa agar orang percaya bersatu. Agar orang percaya bersatu. Bapak Ibu Saudara, dia tidak hanya berdoa kepada para murid, dia tidak berdoa hanya untuk rasul-rasul, tapi skopnya mulai terlihat ketika kita masuk pada ayat yang ke-20. Yesus berdoa kepada orang percaya. Tetapi Yesus berdoa kepada orang percaya tidak untuk Bapa menyelamatkan orang percaya ini, tetapi ia berdoa yaitu untuk kesatuan orang percaya. Kenapa ia tidak berdoa untuk keselamatan orang percaya ini, Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa umat pilihan adalah sesuatu yang pasti di mata Tuhan. Karena yang dimohonkan oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana kita orang percaya ini harus bersatu. Karena keselamatan itu sudah dijamin oleh Yesus Kristus, dia tidak perlu mendoakan itu lagi. Karena itu adalah suatu kepastian di dalam dia. Barang siapa yang percaya pasti diselamatkan. Tetapi belum tentu orang percaya ini terus bersatu di dalam Tuhan. Dan ada banyak bukti. Bahkan ketika para murid Yesus ditangkap, kita melihat mereka kesana kemari. Nah, inilah yang Yesus doakan kepada orang-orang percaya, supaya semua orang yang percaya dengan kesatuan seperti Bapa dan Anak. Seperti Bapa dalam Anak dan Anak adalah dalam Bapa. Dan dengan demikian keduanya satu, sehingga semua orang percaya dalam Kristus, mereka karena persatuan mereka dengan Anak, mereka juga bersatu dengan Bapa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, orang Kristen, orang-orang yang percaya harusnya mampu memahami kesatuan ini, bukan karena melihat latar belakang gereja atau cara menyembah atau cara beribadah dengan gereja lain yang berbeda atau tata cara organisasi yang berbeda. Tapi iman Kristen harus melampaui hal itu, bahwa segala sesuatu ya kita boleh saya katakan tadi dalam rangka menyembah itu tidak sama, walaupun kepada Allah yang sama, melayani dengan kebiasaan dan praktek yang tidak sama, namun kesatuan orang Kristen melampaui semua perbedaan itu dan menyatukannya di dalam kasih. Seberapa banyak saudara berjuang, berkorban demi kesatuan gereja. Hari ini kita melihat dan mendengar doa Yesus, bagaimana kita orang percaya ini harus bersatu sama seperti Bapa dan Anak yang adalah satu. Kesatuan orang percaya kepada Kristus dilihat oleh dunia yang belum diselamatkan. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini satu. Kita tunjukkan karena harusnya demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa dengan memandang kesatuan ini, dunia akan melihat kehadiran dan kekuasaan kebangkitan Kristus dan gerejanya yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Bapa yang sama. Oleh sebab itu, dengan demikian, ini adalah kesaksian kepada dunia bahwa Yesus benar-benar diutus dari Bapa, dan dengan demikian dia benar-benar anak Allah dan juru selamat bagi dunia sesuai dengan pengakuan. Oleh sebab itu, mari kita menjadi kesaksian bagi dunia ini dengan kita bersatu, seperti doa Yesus supaya orang percaya bersatu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yesus berdoa agar
semua orang percaya dimuliakan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dalam ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23, di mana Yesus berdoa bagi persatuan orang yang percaya, tetapi juga Ia berdoa kepada semua pengikut, semua orang percaya dipermuliakan, sama seperti anak yang dipermuliakan oleh Bapa. Sungguh kita menjadi bangga kita adalah bagian dari orang percaya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita melihat betapa Yesus sangat mengasihi kita. Kita melihat bahwa Yesus sangat ingin kita hidup bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Sehingga dengan demikian Ia mau hidup bersama dengan kita. Bahkan Ia mau menderita bagi kita, mati bagi kita, dan bangkit bagi kita. Dan Ia dipermuliakan, dan Ia juga ingin kita melakukan hal sama, kita dipermuliakan. Kemuliaan Yesus adalah kemuliaan di dalam kehambaannya, dan dalam pengorbanan pelayanan diberikan kepada murid-muridnya, juga diberikan kepada kita. Barang siapa yang menolak akan dihukum. Barang siapa yang percaya, maka orang itu akan diselamatkan oleh kemuliaan itu. Terimalah keselamatan yang datang daripada Tuhan, karena untuk itu Bapak Ibu Saudara dan saya akan dipermuliakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga percaya bahwa Yesus yang mati di salib kemudian bangkit kepada kita bukan hal yang biasa, tapi hal yang sungguh luar biasa, sehingga setiap kita boleh terus dalam kehidupan kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hidup yang dipermuliakan adalah ketika kita mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, apa saja hidup yang mempermuliakan Tuhan? Hidup mempermuliakan Tuhan adalah dengan kita menyerahkan diri kehidupan kita kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, beribadah, memuji Dia dalam hati dan ketulusan Tuhan dengan kebenaran. Ini yang dapat kita lakukan Bapak Ibu Saudara ketika kita menjadi orang yang dipermuliakan, ketika kita menerima Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa bangganya kita sebenarnya, kita didoakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita didoakan sehingga hidup orang percaya tidak akan pernah sia-sia. Makanya Tuhan katakan segala jerih payah tidak ada yang sia-sia dalam dunia ini ketika kita menjadi kesaksian. Karena kita pada akhirnya akan dimuliakan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yesus berdoa agar orang percaya dapat bersama dengan Dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yesus berdoa supaya kita bersama dengan Dia. Kenapa kita harus bersama dengan Tuhan Yesus? Karena Dialah jalan bagi kita untuk datang kepada hidup yang kekal, tidak ada jalan lain. Dialah yang menjadi sumber keselamatan itu. Tuhan mau agar kita bersama dengan Dia baik hidup maupun pada saat matinya nanti. Bahkan kita dibangkitkan, dimuliakan bersama dengan Dia dalam kerajaan surganya yang kekal yang Ia persiapkan. Inilah kebanggaan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mengatakan kepada muridnya Ia akan pergi ke tempat di mana mereka tidak bisa mengikutinya, mungkin saja para murid pada saat itu bisa menyimpulkan bahwa Dia tidak ingin mereka ikut bersama dengan Dia. Mereka mungkin salah menafsirkan apa yang diungkapkan oleh Yesus. Tapi pada kesimpulan itu benar-benar mereka keliru Bapak Ibu Saudara. Padahal Yesus sebenarnya sangat ingin bahwa mereka bersamanya. Dan itulah Ia doakan mereka. Maka ketika Yesus katakan, aku akan pergi, di mana aku pergi kamu tidak dapat pergi ke situ. Karena pada saat itu, dengan kemampuan mereka para murid, bahwa dengan keterbatasan mereka sebagai manusia, mereka tidak akan bisa sama seperti Yesus. Karena hanya Yesuslah yang bisa mempersiapkan itu. Kalau kita manusia ini terbatas Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa memberi surga baik dengan kemurahan kebaikan kita, seberapa besar ketaatan kita tidak akan bisa mampu membeli, tidak akan mampu membayar surga itu. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kita secara gratis. Itu disebut dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan Ia mau kita
kita bersama-sama dengan Dia oleh karena dirinya. Makanya Ia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepada Aku, Ia akan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, para murid pada saat itu walaupun mereka bersama dengan Yesus, mereka tetap manusia. Mereka tidak akan mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Oleh sebab itu kita juga sama. Makanya kita hanya bangga, hanya bersyukur karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus ingin mempersiapkan. Walaupun pada saat itu mengatakan, Aku akan pergi di mana kamu tidak bisa mengikuti, karena hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita, hanya karena oleh darahnya. Tapi dengan darahnya juga kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan memberikan anaknya sebagai tanda dan kasih-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita manusia saja bisa memberikan simbol kepada kekasih kita sebagai lambang dan cinta kita. Ada yang kasih cincin, mungkin ada yang kasih bunga dan seterusnya. Tuhan juga memberikan lambang dan tanda itu bagi kita, yaitu kasih sebagai simbol kepada kita betapa Ia mengasihi saudara dan saya, sehingga di dalam setiap doanya Ia ingin kita bersama dengan Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita yakin dan percaya bila hidup kita hidup di dalam kemuliaan. Dan saya katakan tadi, Yesus berdoa supaya kita hidup dalam kesatuan dan kebersamaan, terutama gereja Kalimantan Panggil hari ini, yaitu memperingati bulan Ekumene, dari menjadi kesatuan gereja untuk bangkit menyatakan kebenaran bersama-sama, sehingga dunia boleh menyaksikan dan orang-orang percaya boleh dipermuliakan, dan kita boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk kini sampai selamanya. Selamat menyatakan kasih dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, ketika dalam Tuhan, mari kita berdoa, tanyakan syukur dan sembah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah kami boleh memahami setiap perkataan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjaga kesatuan dan kebersamaan kami, baik dalam gereja kami masing-masing maupun seluruh gereja yang ada di dunia ini, bahkan denominasi gereja. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh terus menguatkan kami. Kami percaya biarlah firman Tuhan kami dikuatkan hidup dalam kebersamaan dan kesatuan itu, terutama dalam keadaan dan kondisi bangsa negara kami saat ini yang mengalami pandemi COVID-19. Biarlah situasi kondisi pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari kehidupan kami, sehingga kehidupan kami, baik kehidupan secara umum maupun dalam bergereja, boleh kembali normal. Kami sangat rindu Tuhan berkumpul bersama dengan keluarga, dengan jemaat Tuhan, melakukan aktivitas kehidupan kami. Kami rindu bersama-sama dengan Tuhan dalam sukacita memuji muliakan nama-Mu. Di kondisi saat ini yang mengharuskan kami menjaga jarak, mengharuskan kami bersama-sama berkomitmen dengan pemerintah untuk bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Biarlah cepat berlalu, biar kuasa Tuhan menolong, menjaga, memberkati kami, terutama bagi pemerintah kami yang terus pada saat ini berjuang keras baik dalam bidang kesehatan, yang terus berjuang mempertaruhkan hidup mereka demi terputusnya mata rantai ini. Kami berdoa bagi aparat keamanan TNI Polri, para medis, dokter, perawat yang berjaga-jaga saat ini. Tuhan memberkati mengurangi mereka. Biarlah para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pelosok daerah boleh juga terus dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan, diberikan roh hikmat oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati keadaan kami saat ini, berkati kami semua, terutama orang-orang yang kami kasih yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini.
Tuhan mengurapi mereka, menguatkan mereka, supaya mereka terus kuat, sehingga boleh disembuhkan, boleh dikuatkan, dijamah oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi gereja kami dan jemaat kami GKI Immanuel Kolom Peguam. Tuhan mengurapi kami, Tuhan telah berdoa bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mendoakan kami supaya kami hidup bersatu dalam iman dan pengharapan, bertemu dalam kasih. Biarlah gereja kami boleh terus bersatu dan jemaat kami terus hidup dalam kesatuan, kedamaian dan ketentraman. Dan berkati jemaat Tuhan yang ada tempat ini sehingga boleh bertumbuh dalam iman dan pengharapan dalam masa-masa sulit seperti ini, dalam mengalami pandemi COVID-19 ini. Tapi tidak pernah mengurangi kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kami boleh beribadah bersama-sama secara mandiri bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan mengurapi, memberkati jemaat Tuhan yang beribadah bersama dengan keluarga saat ini. Mereka bersekutu dalam keluarga kecil mereka, menjadikan keluarga mereka adalah gereja Tuhan, menjadikan keluarga mereka, rumah mereka saat ini adalah gereja Tuhan yang Tuhan hadir di dalamnya. Tuhan hadir menjamah mereka, Tuhan hadir untuk memberkati, mengurapi mereka, sehingga terus diberikan kesehatan, kekuatan, berkat rezeki, berkat panjang umur, sukacita dan damai sejahtera turun atas kiranya seluruh keluarga jemaat Tuhan yang beribadah secara mandiri di rumah masing-masing saat ini. Pun bagi mereka yang tidak sempat beribadah, Tuhan akan memberkati, mengurapi mereka juga, agar setiap waktu dan kesempatan mereka boleh bersama-sama bersekutu memuji-muliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga maupun secara mandiri di rumah masing-masing secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh kami sekalian, berkati PH Majelis, berkati kami semua, penatua dan diakon, yang terus berusaha melayani jemaat Tuhan dengan situasi kondisi saat ini, dengan pemikiran berhikmat yang datang daripada Tuhan. Kini Tuhan mengurapi kami agar pelayanan kami terus berjalan, baik melalui video streaming secara virtual seperti ini. Tuhan mengurapi, karena tidak akan pernah mengubah esensi beribadah kami, kepujian, doa, harapan, syukurkan iman kami kepada Tuhan. Hanya tempat dan waktu yang berbeda, tetapi tidak pernah mengubah setiap iman dan pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami mampu dengan kondisi sekarang ini tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Inilah doa, inilah syukur syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maka pada hari ini bukan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan masuk ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar pada saat ini diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami puji. Tidak henti-hentinya kami datang kepadamu, mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Dan biarlah persembahan kami diberkati oleh Tuhan, sehingga berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan pelebaran gereja-Mu di muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk berkat yang masih ada di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur ya Tuhan, dan mempergunakan berkat itu dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persembahkan persembahan syukur kami hanya kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, bait 1 sampai selesai persembahan kita dikumpulkan. Hidup kita yang benar.
nyanyian penutup bagi kita pada saat ini. Kita akan angkat pujian kita kembali dari Kidung Jemaat nomor 249, bait 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan kita berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.